lagi bersama saya Najwa Fajriya Salsabila yang akan membawakan berita pada hari ini. Dua peristiwa terjadi dalam waktu berdekatan kembali menjadi sorotan publik. Keduanya melibatkan petugas Satuan Pengamanan atau Satpam yang sedang berjalan tugas menjaga ketertiban. Namun, nasib yang mereka alami justru berujung tragis dan memprihatinkan. Kasus pertama terjadi di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Seorang satpam bernama Sumarna ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan dengan kedua tangannya terborgol ke belakang. Korban ditemukan di tepi perairan Waduk Jatiluhur pada Jumat 24 Juli 2026 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya dilaporkan hilang saat menjalankan tugas piket malam. Rekan-rekannya mulai mencuriga ketika korban tidak dapat dihubungi secara dini hari. Pencarian pun dilakukan hingga akhirnya jasad korban ditemukan sekitar pukul 11 siang. Lantas, bagaimana kronologi peristiwa ini? Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum menghilang korban, diduga sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme atau mencoret-coret fasilitas di kawasan objek vital tersebut. Teguran itu diduga menjadi satu petunjuk yang kini sedang dialami penyidik sebagai kemungkinan motif di balik kematian korban. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi jenazah untuk menjalani visum dan autopsi, serta memeriksa sejumlah saksi. Hingga kini, penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban sekaligus memburu pelaku apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana. Peristiwa ini pun menimbulkan duka mendalam, terutama bagi keluarga korban dan rekan-rekan sesama petugas keamanan. Banyak pihak berharap kasus tersebut dapat segera terungkap sehingga keadilan bagi korban dapat ditegakkan. Sementara itu, peristiwa kedua terjadi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundara HI, Jakarta Pusat. Seorang satpam bernama Fikol Harefa menjadi sorotan setelah video dirinya bersujud dan mencium tangan seorang pengendara mobil mewah viral di media sosial. Insiden bermula ketika Fikol yang sedang bertugas membantu penyeberangan jalan melihat sebuah mobil Toyota Alphard diduga menerobos lampu merah di Pelican Crossing demi menjaga keselamatan pejalan. Ia kemudian memberikan teguran kepada pengemudi dengan menepuk kaca mobil. Namun, teguran tersebut justru berujung pada dugaan intimidasi. Fikol mengaku dibawa ke pos polisi, dimarahi, ditekan secara psikologis, hingga akhirnya bersujud dan meminta maaf kepada pihak yang menegurnya. Rekaman kejadian itu kemudian menyebar luas dan menuai reaksi keras dari masyarakat. Menanggapi viralnya peristiwa tersebut, Polda Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf kepada Fikol atas tindakan tidak pantas yang diduga dilakukan oleh 3 anggotanya. Meski kedua belah pihak dikabarkan telah berdamai, proses internal tetap berjalan. Ketiga anggota yang diduga terlibat kini menjalani pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kepolisian juga menegaskan bahwa penyelesaian secara damai tidak menghentikan proses penegakan disiplin terhadap personel yang terbukti melanggar aturan. Dua kejadian ini memperlihatkan sisi lain dari pekerjaan seorang satpam. Mereka bertugas menjaga keamanan, ketertiban, serta keselamatan masyarakat. Namun, dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, mereka juga menghadapi berbagai resiko, mulai dari ancaman, kekerasan, hingga tekanan psikologis. Banyak pihak menilai bahwa petugas keamanan yang bekerja sesuai prosedur seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Menegur pelanggaran demi menjaga keselamatan bersama bukanlah tindakan yang patut dibalas dengan kekerasan ataupun intimidasi. Kasus-kasus ini juga menjadi pengingat bahwa setiap pengguna jalan maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Perselisihan harusnya dapat diselesaikan dengan kepala dingin tanpa harus berujung pada tindakan yang merugikan orang lain.
publik masih menanti perkembangan penyelidikan atas kasus tewasnya Satpam di Purwakarta, sekaligus proses etik terhadap anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus intimidasi terhadap Satpam di Bundaran HI. Semoga kedua peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar rasa saling menghormati, kepatuhan dalam aturan, dan perlindungan terhadap petugas di lapangan dapat terus dijaga. Saya Najwa Fadria Salsabila, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di berita berikutnya hanya di LRV Media.